الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفتح الرباني الشيخ محي الدين عبد القادر بن صالح بندس الجيلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, ayyuhal hadirun, para pecinta syariat Nabi, pecinta ilmunya Allah, hafizakumullahu jami'an. Moga-moga kita semua selalu mendapat perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi ini bisa kembali mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah yang termaktub di dalam kitab Al-Fathur Rabbani yang dikarang oleh Sultanul Awliya Syekh Muhyi الدين Abdul Qadir bin Saleh Al-Jilani. Mudah-mudahan dengan penuh harapan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barakah, menjadi ilmu yang manfaat, menjadi kendaraan kita kelak menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaum, ushkurullaha azza wa jalla ala ni'amihi wanduruha minhu. Ya qaum, wahai saudara-saudaraku seiman, ushkurullaha azza wa jalla. Ushkuru, bersyukurlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Wanduruha minhu, dan perhatikanlah nikmat yang ada dalam dirimu. Minhu, itu semua datang dari Allah. Nah, kita diajak oleh Syekh Abdul Qadir untuk kembali melihat apa yang ada dalam diri kita. Itu semua minhu, datang dari Allah. Diajak untuk bersyukur. Bersyukur berarti apa? Satu, memikirkan. Ketika memikirkan berarti menyadari. Ketika menyadari berarti menggunakan, memfungsikan nikmat apa yang diberikan Allah untuk ibadah. Syukur ini adalah satu kekuatan penting dalam diri kita untuk menuju ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Fa innakum, maka sesungguhnya, ya, karena sesungguhnya qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang ada dalam dirimu dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang ada dalam dirimu itu faminallah, semuanya datang dari Allah. Apa yang kita rasakan, apa yang ada dalam diri kita tak bisa lepas dari nikmat Allah.
Coba kita hitung mulai dari apa? Bernafas, siapa yang menciptakan nafas? Allah. Siapa yang bisa membeli nafas? Tidak ada. Ya. Kekuatan kita adalah kekuatan Allah. Kita berbicara, siapa yang membuat kita bicara? Allah. Kita melihat, siapa yang membuat kita melihat? Allah. Kita duduk sekarang, siapa yang membuat kita duduk? Allah. Mungkin manusia punya kehendak sama, ingin mengaji, tapi tidak semua orang saat ini bisa mengaji di masjid ini. Karena ketika kulaban panjenengan ada di masjid ini nikmat dari Allah. Jadi nikmat dari Allah itu jangan kita ukur secara matematis saja. Jadi anak kok oleh PC. Nikmat hanya diukur dengan uang, itu terlalu kecil bagi Allah. Kita bisa duduk, loh. Nikmat. Tidak semua orang bisa duduk dengan hikmat seperti ini. Kadang tajuk sekecil agalisan toot kembang. Toot komat, penyakit rematik komat. Lah kita nyaman aselah. Berjam-jam. Banyak orang sih tak kuat aselah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngaji saja, nikmat yang besar, tidak bisa dihitung dengan dunia, dengan harta. Kenapa? Tidak bisa dihitung. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, saya rasa bisa miton. Saya rasa bisa bisa melek ini kan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa seseorang yang berjalan di muka buminya Allah, niat untuk ngaji, mencari ilmunya Allah, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah mempermudahnya kelak menuju surganya Allah. Siapa yang bisa beli nikmat surga? Ada harta yang mana yang bisa membeli nikmat surga? Tidak bisa. Lah, kun panjenengan bisa ngaji nikah nikmat. Berarti apa yang ada di dalam diri kita tak bisa terbuang dari pemberian Allah. Ini ke ayat gila. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi apa yang ada dalam diri kita itu faminallah. Itu milik Allah. Dari Allah, bukan dari Bapa. Kalau sudah semuanya dari Allah, ya kembalikan kepada sadar diri itu semua milik Allah. Berarti tak gratis kita diuntuk untuk mensyukuri nikmat. Dan ini diperintah kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Ini dawuhnya Allah di ayat yang lain. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah engkau kepadaku, adkurkum, aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah engkau kepadaku, wala takfurun, janganlah engkau mengingkari nikmat itu. Nah, jika perintah Allah. Dari ayat ini berarti ada apa? Satu paket yang tak bisa dihilangkan, dipisahkan. Yang pertama, adkuruni, ingat kepada Allah, baru bersyukur. Jadi orang yang ingat berarti bersyukur. Orang yang bersyukur berarti ingat. Nah, makanya kelak syukur adalah memikirkan, mengingat nikmat Allah. Dan kadang abang tak enak kan nikmat. Nikmat bagaimana kita kalau kita dulu dilahirkan oleh orang tua kita. Kadang tak syukur melalui ring sopo dua kita. Bagaimana orang tua kita melahirkan kita dengan susah payah. Ibu kita mengandung kita 9 bulan. Ibu kita melahirkan dengan perjuangan nyawa. Taruhannya mati odik. Melahir anak. Kadang tak pernah kita pikirkan jarang. Beremaring sopo kulaban panjenengan ketika menggendong kita, nangis, berusaha untuk mendiamkan, tak ngakan, berusaha nyari otangan. Itulah orang tua kita. Tapi ketika besar kulaban panjenengan membentak orang tua, sok pinter, sok cerdas di depan orang tua, melupakan jasa orang tua. Kini kan berarti kufur nikmat. Kufur nikmat. Kadang kita lebih banyak memikirkan keluarga kita daripada orang tua kita. Unsur atua ke angkui abak nangku lancar rezeki pinter. Beri amalan berkiai 10.000 mentera lunas kotanga. Bocah beri puasa boleh petong hari puasa. Tapi pak nak ibu pun tak pernah tua lagi sekali. Coba mon ibu la ilaha illallah baca petong 10.000. Muncul datang ke baca tibi coba.
Coba, pernah kita membaca 70.000 La ilaha illallah diniatkan untuk orang tua kita? Ya tak pernah. Mun amalan kang wirajek ke bocah kape. 7.000. Subhanallah ni'mal wakil. Rantau. Mare mun ke. Berempat kok 10 menit mare. Mun kang wirajek ke. Ya coba apaan badai kopur, ibu badai kopur baca la ilaha illallah 70.000. Mak banyak keluk. Sebelum saya santaan secepetan. Cak pun beda setong gak ditok 30.000 baca. Ya beda, masa nyari sekilatan untuk orang tua. Ya baca coba. Masa ngonceng datang ke mana Allah. Sangku namun ngonceng datang ke banyak modal lah. Kan ketua beri berkat. Paling tidak kau tu petong polo orang berapa coba. Mana baca TV kan lumayan. Petong polo ibu, berat mau sehari. Ya cep sehari cecel. Sehari 10.000 berarti 1 minggu. Tak bisa untuk orang tua. Ayo dicoba seumur, paling tidak seumur sekalian baca. Itu nikmat loh. Mun tak ada ring sepo kula panjenengan tak bisa juk mangke. Kita kadang adzikir untuk napa? Untuk abak pada. Boh, ring sepo tak adzikir. Cing abak bisa adzikir karena orang sepo. Loh. Coba. Ayo coba. Mun kula panjenengan ngaku cinta ka ring sepo dua nah. Ayo berkorban untuk orang. Mulai dekik cecem la ilaha illallah. Ustaz mari kula berbicara menyampaikan karena kula melakukan. 70.000 sehari cecel, kula cecel dia tak kuat mun 10.000 sehari. Mon apa nyaman mun 70.000 langsung tak kuat cecel sehari 10.000 berarti seminggu. Mun cecel sehari 1.000 tak apa aja keng abid. Isi penting 70.000 cecil. Ngapa? Berapa? 70.000. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Katibi. Ya, cepat. 10.000 ni kan cepat. Paling 2 jam, 3 jam. Mun bocah. Mun tak bocah 2 tahun tak mari je. Nak mun bocah mari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niat taki. Kini kau untuk manfaat. Misalnya kulan di amalan, berapa mau tak usah baca. Mun niataki ke Gusti Allah, ka angku niat ka angku orang tua, ni kami lo kapi. Niat ka angku macam pereng sopo dua na milo kagapi kacempuran racuk kena milo reng tu reng anak-anak na milo keluarga na milo dari barokah na orang sopo la ilaha illallah. Danik. Seandainya ampian tak di amalan lain, tak di wirid lain, la ilaha illallah, niataki ke Gusti Allah, akili barokana kareng sopo dua milo kagapi, racuk ke lancar riak milo kagapi. Karena niatan dari orang tua. Ridallah fi ridal walidain, syuktullah fi syuktil walidain. Ini coba. Nika syukur nikmat, kenikmat kenika abah tak mampu, abah kadang kufur nikmat kurang. Kadang ketika kula pun panjenengan sudah memiliki kelas sosial yang tinggi, ring sopona yang keperendah. Apa tak tahu Pak, yang kok lah gelar tangki. Tangki dari mana gelar itu? Dari tangisan orang tua, penderitaan orang tua. Padahal ring sopo kula pun panjenengan tertatih-tatih membiayai kita sekolah. Kadang tak ngakan ring sopo kita, kadang menderita orang tua kita, kita tak boleh ke anak. Kadang ring sopo nika rela berbohong untuk anaknya. Panjenengan sudah makan Pak, impian mari ada Pak. Mari kok lah coba mari ada di benjatan anak. Padahal apa anda ngakan agar anaknya bisa makan. Karena deren hanya satu. Coba berbohong agar anaknya bisa. Coba bayangkan. Nika syukur nikmat kenika mau tak usah kun yang lainnya. Bawa beri kesehatan, nikmat raja kesehatan. Tak gampang orang sakit. Ya Allah, menderita nika orang mau sakit. Nah karena sehat tuh luar biasa nikmat kita. Kulangku kulawan panjenengan makin luar biasa. Tidak semua orang bisa duduk manis ketika nikah. Nikah nikmat. Oleh karena itulah diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir, ayo bersyukurlah atas nikmat Allah yang ada dalam dirimu. Aina syukri? Aina syukru minkum ya mutaqallibina
Ya mutaqallibina fi ni'amihi, ya man yara ni'amihi min ghairihi, taratan tarawna ni'amihi min ghairihi wa taratan tastaqillunaha wa tanduruna wa tantadhiruna ila ma laysa 'indakum wa taratan tasta'inuna biha 'ala ma'asi. Nah, ini kan diingatkan. Aina syukru minkum? Di mana orang-orang, ya? Di mana orang-orang yang bersyukur dari kalian semuanya? Ya mutaqalibina fi ni'matih. Wahai orang-orang yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana syukur kalian? Nah, ini kan dipertanyakan. Syukur kita mana kepada Allah? Nikmat Allah itu ta'aina syukru minkum. Di mana syukur kalian? Wahai orang-orang yang selalu mendapat nikmat dari Allah. Kamma syukur aku berpancing. Berapa persen syukur kita kepada Allah? Nah, ini yang harus kita evaluasi. Kadang abang banyak kufur daripada syukur, banyak ingkar daripada ingat. Dan nikah. Padahal ancamannya berat. Kenapa ancaman orang kufur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Coba. Ayat tak jelas, tapi banyak orang tak bersyukur kepada Allah. Ayat tak jelas. Apabila engkau bersyukur kepada nikmatku, kepadaku atas nikmat yang aku berikan kepadamu, la azidannakum, aku akan tambah nikmat itu. Loh, mun asyukur ku depan panjenengan tambah ben Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi ketika engkau mengingkari, kufur ini kan berarti mengingkari, lupa. Ini kan yang mana kufur ini? Ketika engkau kufur mengingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid. Ingat, engkau akan mendapat siksa yang pedih. Tuhan. Ancaman raja, tapi karena kekuatan nafsu yang mendominasi, tak takut ke ancaman Allah. Dan ini orang mau tak syukur oleh ancaman, ini berat. Dan ancaman itu bukan hanya di dunia, deki orang yang akhirat. Siapa yang raja ancaman bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat. Dan nikah. Orang yang atau syukur kadang deki kufur, tidak kufur, pas sombong abad. Merasa dirinya hebat, pas tak ingat ke Allah kesuksesannya. Oh, mentang engkau ajari tak kira sekolah tinggi, tak kira itu pegawai, tak kira itu pejabat. Kata siapa? Itu semua nikmat Allah. Kalau ben panjenengan nikah, ben Allah nikah ikan isare. Napa ikan isare? Kita sedang diselamatkan, ditutup aib kita. Yo pamuljoy orang, pamuljoy bon, pasepak pafokusi. Tapi aib tu buka setan ben Allah hancur. Tak bisa kalau ben panjenengan. Kita ini karena kita kuda panjenengan makin ni kan ebuk etotop aib ben Gusti Allah. Banyak kan orang-orang kan sibuk ka aib seton ben Allah. Dah. Karena nyoon ka Allah, nyoon ya satirul aurat ustur ayubi. Ya Allah, wahai penutup segala aurat, segala aib hambanya, tutuplah kesalahan aib-aib kami ya Allah. Dikanya onaki ke Allah Subhanahu wa taala. Ya man yara ni'amihi min ghairi. Wahai manusia yang sering mengakui nikmat itu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kadang kula panjenengan meyakini nikmat yang datang pada dirinya itu bukan dari Allah. Kadang kekuatan kita, kadang usaha kita, kecerdasan kita, nanti kan diingatkan. Nah, taratan tarawna ni'amihi min ghairih. Kita kadang menggunakan kemampuan kita untuk apa? Untuk mengakui bahwa nikmat itu datang dari selain Allah. Oh, padahal ketika dari Allah kan lebar. Nah, kan nikmat semua dari Allah. Manusia ini hanya perantara semua menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua darinya. Wa taratan tastaqillunaha. Wahai manusia yang kadang engkau
sering menganggap kecil nikmat Allah itu yang ada dalam diri. Oh, sakoni taqilluna, sedikit. Ya mak Allah abri sakoni rara cekekan kok arwah mak banyak. Loh, diukur dengan mata dirinya, diukur dengan penglihatan dirinya, tidak diukur dengan bagaimana kadar, yaitu sesuai dengan keinginan Allah. Dan kadang misalnya ulama panjenengan menganggap anyoon ke Allah, anyoon napa rezeki. Rezeki seebagi kita kini daripada diukur dengan orang lain di atas kita. Ngokor di atas kita. Coba ukur dengan orang yang ada di bawah kita. Banyak udah panjenengan. Makanya jangan sampai kita mengukur nikmat Allah kecil. Tak oleh. Sara abu beri bagi Allah ki ngocak sakoni. Pada biar diberi ban orang. Ya, THR tunjangan hari raya. Kadang pada THR tunggakan hari raya. Nah, hari raya otang semakin kari otangnya. Kira-kira. Nah, beri ya THR berapa? 500. Ya, mak sakoni. Lah. Mak sakoni nam biar beri. Wow, tak beri boleh lakunya. Tak beri boleh. Beri 1 kilo beras. Ya, Arya beras ada ke kata anak mak sakoni 1 kilo nangkung keluarga ning lalemak masak cukup 1 kilo. Lakun tak kira beri boleh. Karena tak sok. Tapi mun beri 1/2 kilo, alhamdulillah. Nika kening campur nika. Padahal beri cukup malah beras cukup. Alhamdulillah lumayan nika beras cukup nika. Eka campur pun beras lumayan. Sakalang kamu lakun oleh rezeki beri benih beras cukup. Beras sepokusen boleh. Kenapa? Karena asok. Jangan pernah kita merasakan nikmat yang ada dalam diri kita itu kecil dan sedikit. Banyak. Coba aku dengan panjenengan ngokor nikmat Allah. Tak mampu je. Pas ngocak sakoni, cen mitong ngawi tak bisa. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini ke Allah saya terbu dalam Al-Quran. Coba, seandainya engkau menghitung nikmat Allah, seandainya engkau menghitung kalimat-kalimat Allah, kalimat itu nikmat, itu hikmah, semuanya dengan menggunakan tinta, ngitongam ya, nolesa nikmat Allah ku tinta, yang tintanya itu dari lautan semua dikumpulkan sedunia, bahkan ditambah lagi lautan sedunia boleh, tak cukup untuk menghitung nikmat Allah. Coba, saya tak bisa ngitung Allah ini kan nikmat Allah. Pas ngocak kecil, banyak Allah beri nikmat kepada kita. Tak bisa ngitung kita. Berarti banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba nikmat nih kan. Luar biasa nikmat Allah. Makanya jangan sekali-kali kita menganggap apa yang diberikan Allah itu kecil dan remeh. Berarti kulo panjenengan iki ngok-ngokan mun diberikan. Tak kene raja Allah memberi. Coba. Kita bisa bernafas luar biasa. Tarikan nafas. Kadang banyak orang yang nafas dibantu dengan oksigen. Coba berempa oksigen makin. Coba mun teluare berempa. Mun saminggu berempa nyewa oksigen. Mun sabulan berempa nyewa oksigen. Uang kulo panjenengan nyaman anya bo. Nyaman, tak ada pesena, tak pakai luar. Ini kan nikmat dari Allah. Mau yang kecil, pakai luar angku dan Allah deki. Pakai luar pesena angku mas tak beri ini kapas angku bantuan mas. Guru arasa. Oh, berarti nikmat besar harga. Allah coba. Ini yang harus kulo panjenengan sadari. Wa tanduruna ila ma laysa 'indakum, yang kadang engkau memandang dan memikirkan ya nikmat di luar dirinya. Artinya kadang kula panjenengan menunggu nikmat yang itu bukan menjadi nikmat kita. Maksudnya mikir apa nikmat serta ada di dalam diri kita, keinginan. Ya, contoh beri sepeda motor. Engkau seandainya pada pun mau andi alpatro kan kau besar lah tak sokor. Sarang beri sepeda motor kita minta yang arwah. Oh, tak
usah. Sesuatu yang di luar dirinya pun jangan pikirkan. Ini kan bukan kapasitas kita, kapasitas Allah. Syukur kada. Alhamdulillah beri nikmat. Muka-muka atamba nikmat sepeda motor dia. Ya sudah. Ada kadarnya kadang. Kadang orang ibrik dunia banyak berkusti Allah ada. Seret rumah tangganya tak mapan. Kan banyak. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak kuat. Tak kuat. Makanya apa yang terjadi pada diri kita. Pabali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah ni kan maha pinter. Lah ceng sing ada sayang kita, sing ngatur kita, mbak norok mikir, mbak norok tornator, ceng tak andik kekuatan apa. Allah ni kan maha pinter. Esa dioki kopi wong. Ben odik ning itunya mereka bodoh apa? Bodoh makanan butong buah lah. Karena manusia rampenan, candeng matur rampenan. Muncan namanya kan. Nah anak masa makin vegetarian sih, sayuran tanda ke lain, kira ya sayuran, mana sayuran. Dia kayak patung bu, nah, muncak ring polo, canreng raas, napa nih kan ngakan rampunan, ngakan rebo, karena kasar ada, tak pakai baju kan rampunan, karena cukup mana lain. Mau dengi coba nih kan, daratan nih kan, baju, namanya pun rampun Perak kaju jeren saya tak ikakan je. Tapi mulai palapai masih masuk kia kaju jeren gini. Tak kira mabuk gini kata pasal beri yola. Sakia ni kayak rampun. Nah Allah maha segalanya. Beri kabel karena manusia ni kadang suka ke hewan sampai embi beri cukup kadang sering ke cukup. Coba dunia ni kayak diatur sedemikian mungkin oleh Allah. Pas kita mau ngatur, ikut mengatur, tak bisa jangan abah cipta ngatur lagi. Nah, yang paling mengenaskan dan menyedihkan dengan Syekh Abdul Qadir. Wa taratan tasta'inuna biha ala ma'asi. Kadang menggunakan nikmat itu untuk maksiat. Alhamdulillah. Beri rezeki ke Allah, bi Allah aku maksiat, aku foya-foya minum minuman keras, aku judi, naudzubillah. Aku zina, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Terima selamat abad sana foto dekat. Jadi, ya Allah, beri nikmat ben Allah ke aku maksiat. Ke aku comoco orang, ke aku nipu orang. Beri nikmat ben Allah. Nikmat apa? Nikmat kecerdasan. Apa cerdas ke nikah? Comoco orang. Comoco orang. Padahal nikmatnya cerdas, ke aku comoco orang. Nikmat harta, hartanya ke aku menindas orang. Namanya apa? Nimbun nikah, ada nikah dimanfaatkan. Beras, timbun ke kopi. Agar apa? Tidak ada di nikah pada keluarga kopi. Ini kan menyengsarakan umat. Kenikah nyaman, beri nikmat ke aku maasi, ke aku maksiat. Ini yang kadang kalah. Ba'abaan beri nikmat ke aku maksiat. Ke aku tak syukur ke Allah, ke aku lupa ke Gusti Allah. Inilah beberapa temuan-temuan Syekh Abdul Qadir yang kerap kali terjadi pada diri kita. Kadang kita mengakui apa yang ada diri kita di luar kemampuan Allah. Kita mengakui apa yang ada dalam diri kita itu nikmat kita, bukan nikmat dari Allah. Nah ini yang tidak boleh. Kadang kita mau mikirkan sesuatu yang terjadi pada orang lain itu harus ada pada diri kita. Tak boleh. Kenikah nyaman orang tak syukur. Allah sudah mengatur semuanya. Apa yang terjadi pada saudaramu, ada yang terjadi, apa yang terjadi pada kita, apa yang terjadi pada saudara yang lainnya, itu semua dalam skenario Allah. Sepaling penting syukure, insyaallah anyoon ke Allah tanpa mapan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang terjadi pada diri kita kecobaan, kula panjenengan kudu ingat kepada Allah, taubat atau istighfar ke Gusti. Ada nikmat, syukuri, insyaallah akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Pesan yang terpenting adalah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang ada dalam diri kita faminallah, semata-mata itu semua dari Allah, Moga-moga Allah tambahkan nikmat dalam diri kita. Berikan nikmat syukur sepada insyaallah kudawan panjenengan akan menjadi orang yang tenang di dunia
bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi farfa'na bibarakatihim wahdina al-husna wa amitna fi tariqatihim wa dhahabatim min al-fitani. Allahumma ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله